Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi untuk para hadirin yang saya hormati dan saya hargai. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kami dapat melaksanakan presentasi tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, salam serta salam semoga tetap tercurahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat. Perkenalkan, saya Nirina Jani Putri, selaku MC dan moderator dari kelompok 3. Bersama tim saya, Diandra, Zalfa, Divya, Syifa, Kai, dan Afrin, saya siap memandu presentasi ini dengan tertib dan menyukseskan presentasi ini sampai akhir. Sebagai bentuk penghormatan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, izinkan saya mengajak para hadirin untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darah. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih atas partisipasi yang hikmat. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ini dengan urutan dan terstruktur, mari kita memulai presentasi materi pertunjukan seni musik. Materi pertama, pengertian pertunjukan seni musik. Dengan hormat, saya persilakan Saudara Kai dari kelompok kami untuk memaparkan. Dimohon kehadirannya Saudara Kai. Pertunjukan musik adalah proses kejadian karya seni musik yang terdiri dari elemen bunyi seperti nada, ritme, melodi, dan harmoni. Ditampilkan secara musik untuk dinikmati audiens melalui indera pendengaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ini merupakan formula seni suara yang disusun rapi untuk membangkitkan emosi dan apresiasi estetika baik dalam bentuk solo, kelompok, atau orkestra. Contoh sederhana mengikuti konser, band sekolah, pentas kesempatan di rumah adat, atau live performance musik pop di suatu negara yang semuanya bertujuan menciptakan situasi musikal yang berbeda. Ya, terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas berikutnya. Itu tujuan pertunjukan musik. Saya persilakan untuk Saudara Alvin. Tujuan pertunjukan seni musik itu yang pertama sebagai hiburan dan rekreasi, memberikan kesenangan, relaksasi, dan pelarian dari rutinitas harian melalui irama ceria, melodi indah, serta harmoni yang menyentuh, sehingga audiens merasa segar dan bahagia setelah menonton. Yang kedua adalah ekspresi emosi. Itu memungkinkan seniman menuangkan perasaan mendalam seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, atau cinta melalui komposisi dan performa, menciptakan komunikasi non-verbal yang kuat antar penampilan dan penonton. Yang ketiga ada pelestarian budaya. Itu menjaga dan mewariskan tradisi musik leluhur seperti lagu daerah atau alat musik tradisional, sehingga identitas budaya tetap hidup di tengah modernisasi. Yang keempat ada pendidikan dan pengembangan, meningkatkan apresiasi seni pada audiens muda, melatih keterampilan musisi seperti improvisasi dan koordinasi, serta membangun kreativitas melalui partisipasi aktif. Pemaparan yang sangat struktur dan relevan dari Saudara Alvin. Terima kasih atas kontribusi yang istimewa. Menuju poin 3, yaitu unsur-unsur pertunjukan musik. Dengan hormat, Saudara Zalfa dipersilakan untuk menyampaikan. Saya kali ini akan menjelaskan tentang unsur-unsur. Yang pertama ada bunyi musikal, yaitu meliputi nada, irama, tempo, dinamika, dan timbre yang menjadi fondasi utama untuk membentuk struktur lagu yang menarik dan emosional. Yang kedua ada penyaji atau performer, musisi, penyanyi, konduktor, atau kelompok band yang bertanggung jawab mengeksekusi karya dengan teknik tepat, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh untuk menyampaikan pesan musik. Yang ketiga ada audiens.
kelompok penonton yang menerima, merespon, dan berinteraksi melalui tangan, sorakan, atau feedback, sehingga pertunjukan menjadi dinamis dan dua arah. Yang keempat ada ruang dan lingkungan. Panggung aula, studio, atau venue outdoor yang dilengkapi pencahayaan dan akustik, baik untuk mendukung kualitas suara dan visual. Yang kelima ada waktu dan durasi. Jadwal acara yang terstruktur termasuk pembukaan, inti, dan penutup agar pertunjukan tidak membosankan dan sesuai ekspektasi audiens. Terima kasih atas eksposisi yang sistematis Saudara Zalfa. Kita sambut materi selanjutnya, yaitu komponen pertunjukan musik. Saudara Divya, dipersilakan maju. Untuk komponen seni pertunjukan musik itu yang pertama ada alat musik dan vokal. Jadi instrumen tradisional, modern, atau suara manusia paduan yang disesuaikan dengan genre untuk menghasilkan karya visual. Lalu yang kedua ada promosi dan dokumentasi, poster, flyer, media sosial, tiket masuk, serta rekaman video atau foto untuk artis dan promosi acara selanjutnya. Lalu setelah itu ada konsep dan struktur, tema keseluruhan, misalnya hibut, urutan nomor lagu, transisi antar segmen, dan narasi pembawa acara agar alur pertunjukan mengalir dengan lancar. Lalu ada peralatan teknis seperti sistem sound, pencahayaan panggung, efek visual, dan kostum performer untuk meningkatkan daya tarik dan profesionalisme acara. Lalu ada materi sajian, itu kumpulan lagu, komposisi asli, atau improvisasi yang dipilih berdasarkan tema seperti lagu nasional untuk hari kemerdekaan atau pop modern untuk festival seni. Pemaparan yang komprehensif dan praktis dari Saudara Divya. Materi berikutnya, yaitu langkah-langkah persiapan untuk membuat pertunjukan musik. Saya persilahkan Saudara Siva. Jadi langkah-langkah pertunjukan seni musik yang pertama ada perencanaan awal, yaitu tentukan tujuan, tema, tata lagu, susunan, lalu anggaran dan jadwal secara detail dalam rapat tim untuk fondasi yang kuat. Lalu yang kedua ada latihan yang intensif, dilakukan rehearsal berulang kali untuk mensinkronkan tempo, harmoni, dan ekspresi termasuk simulasi panggung agar performa mulut tanpa kesalahan. Lalu yang ketiga ada persiapan teknis, yaitu uji coba alat musik, sound check, instalasi lighting, dan penataan venue sehari sebelum acara untuk mengantisipasi masalah teknis. Lalu yang keempat ada pemasaran efektif, membuat poster digital, menerbitkan di WhatsApp, sekolah ataupun Instagram, lalu jual tiket dan undang tamu untuk memastikan audiens memadai. Lalu yang kelima pelaksanaan acara, jalankan rundown tepat waktu, mulai pembukaan MC, penampilan utama dengan interaksi audiens, hingga encore jika diperlukan, sambil monitor kualitas dan suara. Lalu yang keenam, tahap terakhir adalah evaluasi dan follow up, yaitu kumpulkan feedback dari tim dan audiens, analisis kekurangan, serta simpan rekaman untuk bahan perbaikan pertunjukan berikutnya. Terima kasih atas panduan yang beri Saudara Divya. Sekarang kita lanjut ke contoh konkretnya. Slide berikutnya adalah contoh pertunjukan musik genre hibut. Saudara Diandra dipersilakan untuk menyampaikan. Nah, setelah kita bahas tentang pertunjukan musik, sekarang kita akan bahas contoh-contoh dari genre yang ditampilkan. Nah, genre yang pertama itu ada genre hibut. Genre ini perpaduan dari hip hop yang energetik dengan melodi dangdut, sempok vokal dan irama koplo. Dari campur bahasa daerah Indonesia dan Inggris serta tingkat sehari-hari. Visual dari genre ini biasanya fashion urban, nada indie, footwork, dan animasi. Nah, pasar untuk genre ini biasanya relate ke Gen Z dan milenial karena otentik lokal modern. Terus lagunya yang kayak gini. Next ada genre rock. Nah, kalau genre rock ini ciri khasnya itu distorsi gitar listrik berat, drum powerful, vokal yang energik, dan struktur lagu yang dinamis. Tema dari genre ini biasanya bertema kebebasan atau kritik sosial.
visual untuk genre ini berhijab, kostum kulit, rambut panjang, dan lighting dramatis seperti prop. Unsur asal dari genre ini biasanya itu untuk headbanging dan modeling, menciptakan euforia komunal bagi pendengarnya. Next, ada genre pop. Beda dari genre rock, genre ini itu lebih beragam kasarnya. Ciri khas dari genre ini adalah melodi hook yang mudah diingat, terus strukturnya repetitif, temanya bisa cinta, pesta, dan motivasi. Visual dari genre ini biasanya kostumnya glamor, tarian koreografi yang sempurna, dan efek konversi dan lain. Terima kasih Saudara Diandra. Benar-benar terasa hidup melalui penjelasan saudara. Kontribusi yang luar biasa. Dan untuk para hadirin yang terhormat, demikian presentasi lengkap dari kelompok kerja. Sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materi dengan penuh dedikasi dan profesionalisme, marilah kita berikan tepuk tangan meriah untuk mereka semua. Kami membuka sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang berkenan untuk bertanya, dimohon mengangkat tangan. Ya, silakan. Gimana biasanya edukasi musik dilakukan? Izin bertanya kepada kelompok. Bagaimana cara menarik anak-anak muda generasi sekarang berpartisipasi ke acara-acara seni pendidikan? Mohon maaf, saudara-saudara boleh diulang pertanyaannya. Di mana saja pendidikan musik dilakukan? Oke, baik. Apa target pasar untuk pertunjukan musik? Target pasarnya kalau untuk anak muda saja kan? Kalau kami jawab, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan rekan Naila. Untuk lokasi konser itu dilaksanakan itu fleksibel dan tergantung mau bikin konser yang besar atau yang kecil aja yang orangnya sedikit, dan itu tapi biasanya konser dilakukan di lapangan, bisa di aula, venue outdoor dan lain-lain, kayak lapangan yang luas. Untuk pertanyaan Rafael yang bagaimana cara kita membuat anak muda berpartisipasi dalam pendidikan musik, sebenarnya ini simpel ya, karena kan banyak anak muda yang belajar musik. Nah, untuk bagaimana cara membuat mereka berpartisipasi, kita bisa membuat pendekatan yang secara promosinya itu lebih menarik. Kemudian kan metode saat ini marah, jadi kita bisa mempromosikan mereka untuk masuk ke tempat musik secara online. Nah, kan saya Diandra ingin menjawab pertanyaan dari rekan David. Untuk target pasar dari pertunjukan musik sendiri itu tergantung genre dan temanya mau seperti apa. Misal kalau misalnya temanya kayak tadi ada hard rock itu anak muda biasanya. Terus kalau misalnya genre yang kayak orkestra itu bisa lebih fleksibel dari anak muda sampai yang tua-tua. Kita buka lagi untuk pertanyaannya. 3 kelompok yang ingin bertanya. Ya, silakan. Saya Devi dari kelompok 5. Saya akan bertanya bagaimana peran tata panggung, tata suara, dan tata cahaya dalam mendukung keberhasilan organisasi. Ada lagi mungkin kelompok yang lain? Ya, silakan. Saya Naya dari kelompok ini izin bertanya, kenapa tradisional harus dilestarikan dan bagaimana caranya? Terima kasih. Kemudian dari kelompok 2 yang masuk pertanyaan, apa saja faktor-faktor yang membuat pertunjukan musik menjadi lancar dan berhasil? Oke, terima kasih. Dan kelompok kami akan menjawabnya kembali. Silakan. Untuk saudara dia, mohon maaf, boleh diulang lagi pertanyaannya biar lebih jelas. Jadi aku mau nanya bagaimana peran tata panggung, tata suara, dan tata cahaya dalam mendukung keberhasilan pertunjukan musik. Terima kasih. Untuk pertanyaan tadi Nadia kan saya jawab. Untuk tata panggung itu perannya
mengatur posisi pemain, alat musik, dan dekorasi agar pertunjukan terlihat rapi, menarik, serta memudahkan musisi tampil maksimal. Terus tata cahaya itu fungsinya menciptakan suasana, menonjolkan penampilan, dan memperkuat ekspresi musik. Terus tata suara dia berperan memastikan bunyi vokal terdengar jelas, seimbang, dan nyaman di telinga penonton. Baik, jadi saya ingin menjawab dari pertanyaannya saudara Tanaya. Jadi mengapa musik tradisional perlu dilestarikan? Karena musik tradisional itu memang harus dilestarikan karena menjadi cermin identitas kita sebagai warga Indonesia, lalu juga sebagai sejarah dan menghilangkan kepunahan yaitu budaya lestari kita. Lalu bagaimana cara melestarikannya? Itu ada banyak, tapi yang saya sebutkan ini yang menjadi intinya saja. Yang pertama yang lebih dominan zaman sekarang tuh pasti mengadakan festival budaya agar anak remaja itu lebih tertarik dengan budaya yang kita miliki. Lalu yang kedua ada yang pasti kita perlu dukungan pemerintah. Nah itu pasti jadi salah satu yang paling berpengaruh ya di Indonesia karena pemerintah adalah salah satu yang harus memberi dukungan kepada kita. Lalu yang ketiga ada dukungan komunitas budaya. Ini pasti seharusnya kalau di negara itu harus membentuk komunitas budaya agar budayanya itu lebih lebih terbentuk dan lebih berkembang untuk kedepannya. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Raditya. Pertunjukan musik yang berhasil dipengaruhi oleh banyak faktor, mencakup persiapan musisi, kemampuan teknis, kekompakan pemahaman materi, kualitas materi musik, manajemen acara, sarana pendukung seperti sound system, tempat, dan interaksi dengan penonton. Baik, selesai sudah sesi tanya jawab dari kami. Dengan ini saya tutup sesi tanya jawabnya. Atas perhatian, apresiasi, dan kehadiran yang penuh makna dari para hadirin, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang telah kita peroleh hari ini menjadi bekal untuk kemajuan seni dan budaya bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.